Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 3 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar
خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Sambil dicicipi, jazakallah ahsanal jaza, semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat. Silahkan konsentrasi ayat 3 dan seterusnya. Allahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang maha tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha kutubun qayyimah. Fiha, di dalam Al-Quran, kitab-kitab suci dari Zabur, Taurat, dan Injil. Kutubun qayyimah, kitab-kitab yang lurus, yang lempeng, yang benar. Sebab kalamullah, wahyu Allah. Maka kita ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu tidak disebut makhluk, kita sebutnya kalamullah, kita sebutnya wahyu. Sebab Al-Quran tidak akan hancur sampai yaumul qiyamah. Walaupun orang-orang sono ngebakarin Al-Quran, nyobek-nyobekin Al-Quran, biarin aja. Sebab Al-Quran mah masternya ada di Lauhil Mahfuz. Kalau nggak tahu di mana Lauhil Mahfuz, tanya sama Ustaz Sulaiman. Paling jawabannya sebelah sono Tanah Abang. Lauhil Mahfuz. Jadi fiha kutubun qayyimah, terjamin kebenarannya Al-Quran. Kalau yang lain ciptaan manusia sudah jelas belum tentu kebenarannya. Makanya kalau baca Al-Quran diakhiri dengan doa Shadaqallahul Azim, artinya apa? Maha benar Allah dengan segala yang namanya maha benar. Maha benar, paling segalanya. Kalau kita kan manusia, ya manusia. Kameramen kita gagah hebat, sakit 2 minggu. Kagak pantas banget ya orang gagah sakit. Udah gitu saya tanya sakitnya apa? DBD, ya digigit nyamuk. Masya Allah, kehilangan kita. Mudah-mudahan beliau sehat seterusnya, amin. Kencang banget aminnya. Dah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidak berpecah belah, tidak ada perbedaan mengenai ayat-ayat yang Allah turunkan. Alladzina utul kitaba, jadi orang-orang yang telah diberi Al-Quran, yang telah diberi Zabur, Taurat, dan Injil. Adapun yang namanya tafsir tentu berbeda. Sebab Al-Quran ini Ustaz, ada yang istilah ayat muhkamat, ada yang mutasyabbihat, ada yang naqli, ada yang akli. Jadi tafsir Al-Quran itu kan masing-masing sesuai dengan aklinya.
Siapa? Mereka yang sudah mumpuni untuk menafsirkan Al-Quran, yang minimal sudah hafal 30 juz, hadisnya minimal 100.000 hadis, baru tuh silahkan jadi mufassir. Kita cuman baca doang. Jadi jangan heran nanti kalau Al-Quran mah ada perbedaan penafsiran. Salah satu contoh, Allah sampaikan dalam Al-Quran, wajala bihinna, wahai perempuan tutup auratmu. Kata Imam Malik, ditutup semua kecuali mata. Pernah lihat nggak perempuan yang cuman mata kelihatan? Di mana ngelihatnya? Oh no, bonjeruk. Kata Imam Hanafi, ditutup semua kecuali mata. Kata Imam Syafi'i, silahkan buka wajah dan telapak tangan. Sebab kata Imam Syafi'i, yang ditutup semua mah khusus buat istri dan putri Rasulullah SAW, menjaga kemuliaan derajat harkat martabatnya Rasul. Nah kalau kita mah kata Imam Syafi'i untuk ta'aruf. Sebab dalam Al-Quran sendiri Allah sampaikan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Sesungguhnya Allah telah menciptakan hambanya terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal, walaupun dari suku kelompok golongan yang berbeda, lita'arrafu, untuk saling mengenal. Oh, ternyata Bu RT, karena kelihatan wajahnya. Oh, Bu Ustazah, karena kelihatan wajahnya. Nah, jadi jangan bingung kita, karena Allah membuka keran perbedaan. Allah yang membuka keran perbedaan. Makanya kadang-kadang Bang Ajat, orang Indonesia itu beda pendapat biasa, giliran beda pendapatan nggak biasa. Yang ribut-ribut itu karena beda pendapatan, betul nggak? Kalau ngebaginya rata mah diem-diem aja kayaknya. Oke, tuh. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidak perpecahan alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi Al-Qur'an, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah ma ja'atuhum, apa yang datang pada mereka, al-bayyinah, bukti yang nyata. Oh, ternyata ada yang ngomong begini, gua meragu tuh dengan Muhammad, gua meragu tuh dengan ngaku Nabi dan Rasul akhir. Ada yang begitu, ada yang terpecah-pecah. Itulah manusia. Ya itulah manusia. Makanya agama mah dengan hati, dengan batin, dengan keyakinan agama. Masa iya Nabi dan Rasul akhir dari Mekah, udah gitu bapak ibunya nggak ada lagi, wa wajadaka dhalan fahada, yatim lagi. Kan dari zaman baheula nabi-nabi makan anak ningrat, darah biru, dari Ibrahim sampai Musa sampai Isa, kan gagah-gagah gitu ya. Ada yang apa namanya, kalau bahasa orang sono ngenyek, tahu ngenyek, ngeledek, ngeledek. Kata Abu Lahab, potongan model lu Muhammad ngaku Nabi, ya ngaca dong, ngaca. Begitu tuh Abu Lahab. Jadi kalau ada orang yang suka ngomong begitu, kalau tes DNA turunannya Abu Lahab. Yang tukang ledek tuh, tukang ledek, gitu ya. Kembali illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Padahal dalam Zabur, Taurat dan Injil disebutkan akan turun Nabi dan Rasul akhir, namanya Muhammad bin Abdullah,
bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Kilab dan seterusnya sudah disebutkan. Begitu Allah turunkan, silang pendapat. Nah, itulah manusia. Jangankan skala luas, bangun musolah kecil aja ada aja beda pendapatnya. Betul? Ya itulah manusia. Kadang-kadang asal ngomong doang orang ada, yang penting ngoceh, yang penting ngomong padahal nggak punya dasar. Itulah manusia. Maka illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Jadi kecuali kata Allah, setelah maja'athum, apa yang datang pada mereka al-bayyinat, bukti yang nyata. Ya, bukti yang nyata jelas, nabinya ada, kitab sucinya ada, jaminannya ada. Sebab tidak ada manusia yang mampu menciptakan sepotong ayat Al-Quran. Gak ada yang mampu. Nggak ada yang mampu manusia. Artinya dianalisa dari segi apapun, dari makna, dari korenah bahasa, dari segala macam, nggak ada yang mampu manusia. Nggak ada yang mampu. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Nah, kembali agama mah dengan yakin. Dengan yakin. Jamaah Nur Huda kan nggak sempat kita jumpa dengan Rasulullah. Yakin nggak ada Rasul? Harus yakin. Masya Allah. Bahkan kita senandung salam kepadanya aja, kalau dimasukin kepada batiniah kita, rohaniah kita, ya Allah rindu kita sama Rasul walaupun kita belum ke sana. Betul nggak? Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Bahkan ada yang berpendapat kalau baca sholawat Rasul hadir di hadapan kita. Allahu Rabbi, Masya Allah. Kameramen kita pernah ke Mekah, pengen ke sana, punya duitnya? Belum, bukan enggak, belum. Nanti insya Allah kalau sudah kontennya kayak Pak Deddy Mulyadi, duitnya banyak. Tiap minggu nanti kameramen kita bulak balik kemana bulak baliknya? Pasar Cengkareng, YB, bulak balik. Nah, jadi seperti itu. Kita mah udahlah, yakin aja udah kita mah, walaupun nggak jumpa dengan sosok Rasulullah, yakin kita mah ada Rasul, yakin. Makanya candaan saya tuh Ustaz Sulaiman, Islam kita mah Islam konghucu, dari engkong sampai lucu. Islam kita mah nggak usah neko-neko, nggak usah nyari ajaran-ajaran yang kagak bener. Ngapain? Ini mah tukang becak, tukimin ngaku nabi, ikut. Ya, Ahmad Sedeng ngaku nabi, ikut. Ada perempuan ngaku malaikat Jibril, ikut. Apaan kali? Kita mah istiqomah aja udah. Maka illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Bayin itu artinya bukti nyata. Orang, maaf, visualisasinya juga ada. Jubah Rasul ada, peninggalan beliau sorban pedang juga ada. Itu kan bukti nyata, betul nggak? Emangnya cerita Kabayan orang Sunda, di mana kuburannya Kabayan? Kan cuman apa, legenda gitu ya. Simalin Kundang, legenda gitu kan. Ini makan jelas, kitabnya ada, Al-Quran ada, kota sucinya Mekah, ada Ka'bah, makbarohnya ada di Madinah. Masya Allah. Kurang apa lagi kita keyakinannya? Kurang apa kita? Kurang ongkos, belum ke sana. Kurang ongkos. Tuh.
Kembali, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Itu mereka tuh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, katanya mereka nunggu kedatangan Nabi kita. Begitu datang Nabi kita, ada yang yakin separuh, ada yang paling banyak kagak yakin. Sampai-sampai ada yang begini nih, Bang Ajat, Rasul sepulang Isra Mi'raj, kebetulan ada orang Mekah yang pernah ke Masjidil Aqsa. Itu Rasul ditanya, dites, Muhammad, kalau memang bener lu ke Aqsa, coba tiang Masjidil Aqsa berapa tiangnya, coba. Padahal Nabi kan waktu ke Aqsa kan malam, nggak sempet ngitung tiang segala tuh, nggak bawa senter lagi ya. Coba, sampai seperti itu. Andaikan bukan mukjizatnya Allah, ngejengkang tuh derajat kenabian. Langsung kata Allah, Bril, ambil miniatur Masjidil Aqsa ke hadapan Muhammad biar dia lihat. Kata Rasul, tiangnya 19. Kata orang Makkah tadi, bener Muhammad. Saya masuk Islam dan yakin Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tuh, kalau nggak diiringin mukjizat bagaimana coba? Emangnya ustadz ditantang preman? Malah lari ustadznya, kenapa? Nggak punya apa kan gitu ya. Nabi coba, Masya Allah, bukan main. Sampai seperti itu, pembuktian dari Allah. Abu Lahab bilang begini sama Rasulullah, Muhammad, kalau memang kamu punya mukjizat, sebab nabi-nabi terdahulu kan dibekali mukjizat. Kamu punya mukjizat enggak? Insya Allah paman. Coba bulan purnama, coba pegang olehmu, panggil itu bulan kalau memang kamu jadi Nabi dan Rasul. Masya Allah, itu bulan digapai sama Rasul gini. Bulan turun bulan, masuk ke sini nih bajunya, baju kokonya sini, keluar lagi, bercahaya lagi. Dasar Abu Lahab, dia bilang apa? Sihir. Muhammad punya ilmu sihir, Muhammad punya ilmu rawa rontek, Muhammad punya ilmu ajian rawa belong, rawa lele, rawa gabus, rawa bolong. Dasar Abu Lahab. Nggak mungkin. Kenapa? Hatinya udah zulm, hatinya udah batu, hatinya udah keras. Qulubuhum maradun, hatinya udah keras. Padahal kan dibuktikan coba. Seperti halnya kaum Samud. Nabi Zakaria dituntut oleh kaum Samud, kalau memang lu Zakaria jadi Nabi dan Rasul, coba itu batu besar, dari batu besar keluarkan unta. Untanya biar mengandung susu, biar kami minum susunya. Coba bisa enggak? Masya Allah. Segitunya. Kira-kira kalau Ustadz Sulaiman, Ustadz, kalau memang lu jadi Ustadz, coba datangkan ke sini apa? Sampurna EC yang warna biru, 2 selop. Oh, udah jangan ngomong gitu. 2 selop. Minum dulu. Nah, minta tuh doa Nabi Zakaria, orang utusannya, Rasulnya, ya Allah, minta unta ditaruh di dalam batu, ya Allah. Kata Allah, beres, kecil. Begitu dibelah batunya, keluar unta. Masya Allah, bukan main. Dasar lagi kaum Samud. Malah untanya mereka potong, mereka acak-acak untanya. Tuh, fadamdama alaihim sautul azab. Allah turunkan apa? Dam-dam petir. Tuh, kembali balik. Ayo kita meyakin aja sama Allah. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma, dan tidak, umiru, mereka diperintah,
illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah, mukhlisina dengan penuh keikhlasan, berharap ridha Allah, memurnikan agama, lahu padanya adin, yaitu ketaatan kepada agama Allah. Nah, jadi kata Allah, wa ma umiru, bahasa cengkarengnya, kagak gua perintah kepada siapapun kecuali yang mau nurut sama gua. Makanya kalau saya tanya nih jamaah Nurul Huda, nih kita enggak ngaji, kira-kira yang rugi Allah apa kita? Kira-kira umat Islam di bedeng enggak sholat, yang rugi Allah apa umat Islam bedeng? Tuh, Allah enggak rugi. Wa ma umiru illa liya'budu, aku tidak perintah kecuali orang yang beribadah kepada Allah. Kita yang rugi bro, bukan Allah. Se-Indonesia umat Islam yang kagak ada yang sholat, Allah rugi enggak? Enggak tuh, Allah mah enggak rugi, biasa aja kali. Kata siapa? Cek aing. Tuh, biasa aja kali, kata siapa? Kata Ustaz. Gitu ya, biasa aja kali. Enggak rugi tuh, Allah mah enggak rugi. Berarti Allah butuh kita atau kita butuh Allah? Kita butuh Allah, bro. Makanya kalau orang sudah menemukan kelezatan butuh Allah, nggak ngaji sehari dua hari, rugi merasa, rugi dia rasakan. Ada kemarin orang yang tidur di rumah sakit 2 minggu. Ada orangnya. Rugi nggak tuh dia tuh? Rugi segala-gala. Rugi, Masya Allah. Sekali duduk di majlis taklim pahalanya khairun min alfi rakaatin, lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Emang ada jamaah Nurul Huda yang bisa sholat 1000 rakaat sholat sunnah? Potongan model begini, habis sholat aja, zikir aja, Allah melantas jalan. Diajak baca subhanallah aja tadi kayak makan pisang kepanasan. Baca alhamdulillah kayak manggil orang, dula. Tuh potongan model kita. Makanya kata Allah, illa liya'budullaha mukhlisin. Jadi kecuali orang-orang yang menyembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu kalimat yang mudah diucap, susah diamal. Betul enggak? Kecuali jamaah Nurul Huda, alhamdulillah orang-orang mukhlisin, ikhlas semuanya, amin. Tadi sholat qobliyah maghrib ikhlas, sholat maghrib ikhlas, yang ngamparin karpet ikhlas, yang ngembandangin azan ikhlas, yang nyediain snack, makanan, minum buat ngaji ikhlas, yang ngajar ngaji, yang ngajar ngaji aja lo ikhlas. Siapa yang ngomong ikhlas tuh? Gini nih. Nah, mukhlisin maknanya apa? Segala sesuatu disandarkan kepada Allah. Jadi karena Allah, berharap ridha Allah, kan susah. Zaman sekarang kan orientasinya kan hitung-hitungan. Makanya bulan ini sudah diakhiri bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu maknanya orang yang memiliki qa'dah adalah persiapan. Maksudnya apa? Orang-orang yang memiliki persiapan untuk Zulhijjah, untuk menunaikan ibadah haji. Begitu juga dengan ibadah kurban. Mobil bagus, dibungkus terus, kurban kagak. Istri pakai gelang sampai siku, kurban kagak. Susah mencari orang yang mukhlisin, susah. Yang segala-galanya disandarkan untuk Allah, ya susah. Makanya alhamdulillah itu, alhamdulillah. Saya dengar-dengar dulu ada ustadz di Perum sampai rumahnya dijual buat ngebangun pondok. Dengar-dengar begitu. Ada orangnya, ada. Nanti saya kasih tahu, coba. Masya Allah. Padahal rumah itu dambaan hidup, betul nggak? Tapi bagi ustadz itu yang di Perum, alah, rumah ini mendingan buat pondok. Tapi ada yang diminta granit aja masih belum sampai sekarang masih belum. Belum, bukan enggak, belum. Tanya sama Ustadz Bambang, belum kan?
Coba jawab yang kompak. Belum kan? Belum. Tenang aja, tenang. Ada ustadz yang bisnis sapi kurban sekarang. Terusin. Kembali. Jadi kalimat ikhlas, kalimat istiqomah, kalimat tawadu, kalimat zuhud mudah diucap, betul nggak? Tapi di amalnya susah. Bener susah. Udah lama dia nggak diingat-ingat, akhirnya nafsu diingat lagi. Dia ngomong begini, tuh musola di sono kalau nggak ada gua kagak jadi, begitu. Hilang keikhlasannya, betul nggak? Ini yang datang ke sini kadang-kadang datang pengajian, itu kan habis diubrek-ubrek di mana? Di WA grup, wih ngaji, begitu tuh. Baru pada datang. Ada nggak yang gitu tuh? Kok nggak ada yang jawab ya? Ada. Ngaji, bukan main. Ngaji. Apalagi diiringi dengan menu kebuli tersedia. Waduh, pada datang semua. Tapi giliran tahlilan di tempat orang kaya, sholat isya 14 orang, di tempat tahlil 150 orang. Aduh, Masya Allah. Kembali. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Cek Allah aing moal marentah ka saha? Ka jelema lamun manehna henteu ikhlas. Ngerti nggak lo? Terjemahin Ustaz. Terjemahin. Tidak akan menyuruh siapapun kata Allah hambaku kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, yang selalu disandarkan kepada Allah, derap langkahnya karena Allah, untuk Allah. Nahnu minallah ilallah ma'allah, kita semua dari Allah, hidup bersama Allah, kembali kepada Allah, hidup Allah. Nah itu dia. Gitu dong, hidup Allah. Dah. Jadi makanya kita tafsirkan sederhana aja nih. Wa ma umiru. Ya Allah nggak maksa sama orang Islam yang nggak mau ngaji, nggak maksa Allah. Biarin aja. Entar juga ditanya di akhirat. Lu kemana aja lu ketika di dunia? Kata zaman udah, alhamdulillah ngaji. Kapan ngajinya? Oh, sebulan 2 kali katanya, 2 kali. Malam minggu kedua dan malam minggu keempat katanya. Nah, terus malam minggu pertama ketiganya kemana? Ustadznya sibuk begitu bilang, waduh, kan main. Ustadznya siapa? Udah di surga, alhamdulillah. Ustadz siapa yang udah surga? Ustadz Sulaiman. Alhamdulillah. Kembali. Jadi gini aja deh. Kita sederhanakan, seorang majikan kan punya karyawan yang kerja pasti digaji nggak? Gitu aja. Kalau yang nggak kerja digaji nggak? Bahkan bisa jadi dipecat nggak tuh? Diomelin nggak? Pasti. Itu aja udah sederhana. Ini makna wa ma umiru illa liya'budun. Ya, jadi ibadah mah penuh dengan keikhlasan. Makanya agama la ikraha fid-din, tidak ada paksaan agama, nggak ada paksaan. Jadi semuanya harus dengan proses ikhlas. Tapi kan manusia kan nauin. Kayak Ustadz Amben kata di Sunda mah, Ustadz yang ngajar di balai-balai begitu di kampung, yang ngajar alif BTC itu kan ikhlas banget tuh pengajian, betul nggak? Itu apa namanya, anak-anak yang iuran minyak di kampung paling 1.000 perak tuh. Itu pun kalau tanggal 37, iya, nggak ada yang tepat waktu, betul nggak? Orang-orang yang mukhlisi, ikhlas itu masya Allah. Nah, ini satu kejadian yang patut kita renungi ya. Ketika tol yang ke Depok tuh udah dibangun dulu ya, kan itu harus melewati kuburan umum. Nah, ceritanya di Ruslah tuh, dipindahlah ke tanah yang kosong sama si perusahaan tol tadi. Di antaranya ada kuburan
Ustadz ngajar ngaji Amben tadi, yang ngajar Iqra tadi, alif PTC 25 tahun yang lalu meninggal. Begitu digali itu mau dipindah, jasadnya utuh. Subhanallah. Ini apa namanya, kain kafannya utuh, bro. Itu sudah 25 tahun yang lalu. Itulah ustadz yang ngajarin alif jabar a, alif jare i, alif pase u, a, i, u, mim patah ma, ta patah ta, lam domalu, mata lu, kalu, utuh. Mau Ustaz Sulaiman jasadnya utuh, mulai sekarang ngajar Iqra, ikhlas 1.003 bulan. Tapi kata istri Ustadz, emang ikhlas bisa buat bayar listrik, begitu tuh. Kata istri Ustadz siapa? Ustadz Sulaiman. Iya, Masya Allah. Tapi kadang-kadang manusia akalnya kurang tapi difungsikan. Saya pernah ada jadwal ceramah daerah sono Ciamis, kan ngelewatin Pangandaran, Cilacap segala, terus jauh banget, jauh pokoknya. Kalau nggak salah sampai 2 kali ngisi bahan bakar yang full gitu. Kita bawa supir segala macam ke sana, Masya Allah. Begitu pulang, biasa kan kita rogoh, kok tipis amat. Ternyata cuma 10 lembar. Padahal akomodasi perjalanan 1,3 saya ke sana, 1.300.000. Dari sana diongkosin, ditransportin 1 juta itu ya. Alhamdulillah. Tidur di mobil bunyinya bukan kerut tapi tekor. Artinya walaupun ikhlas kiai ustadz mah, yang sononya akalnya kurang berfungsi. Kan kita dari Jakarta, mesti difungsiin akalnya, paham? Emang ke sana emang ikhlas. Tapi tidurnya tadi bunyinya apa? Banyak tekor. Ikhlas. Alhamdulillah. Dah, nanti dibalas sama Allah. Amin. Oke, kembali. Hunafa wa yuqimus shalah. Hunafa'a kepada orang-orang yang lurus. Artinya orang ikhlas itu sudah jelas identik orang lurus. Jarang sekarang manusia yang mukhlisin, jarang banget. Orientasinya udah materi aja urusannya. Cari yang hunafa, yang hanif. Wa yuqimus shalah, dan selalu mendirikan salat. Jangan sampai ada orang yang ditanya, "Bang, salat yuk." Belum punya duit gitu. Ada tuh orang yang ditanya, "Bang, salat yuk." Apa tadi jawabannya? Belum punya duit. Ada tuh. Wa yutuz zakat, dan keluarkan zakat. Nih, ayat zakat yang selalu digandeng dengan salat kurang lebih ada 11 ayat dalam Al-Qur'an. Ada 11 ayat. Aqimis shalah wa atuz zakat, aqimis shalah wa atuz zakat. Wa yuqimus shalat wa yutuz zakat. Kurang lebih ada 11 ayat. Artinya apa? Ketika dia sholat, mendapat rizki dari Allah, dia keluarkan zakatnya. Zakat itu adalah hak Allah yang dibagikan kepada hamba Allah. Allah nggak minta banyak. Dari 100.000 Allah cuma minta 2.500. Dari 1 juta Allah cuma minta 25.000. Dari 10 juta Allah cuma minta 250.000. Dari 10 triliun berapa coba? Jawab. Emang belum pernah ngelihat duit 1 triliun? Oh, belum. Sama kan gitu ya. Allah cuma minta segitu tuh. Dari 100.000 punya Allah berapa tadi? 2.500. Dari 1 juta punya Allah berapa? 25.000. Ya Allah, 25.000. Dari 10 juta, Masya Allah. Ini kamera punya Bang Ajat ini sekitar 7.000 ini, 1 juta. Berarti kalau zakatnya berapa nih? Berapa? Tuh, juta. Berapa? 175.000. Ambil sekarang. Ambil. Punya Allah. Hati-hati.
Sebab apa? Kalau nggak dikasih sama Allah, Allah yang ngambil sendiri dengan sendirinya. Kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Gua godot harta lu dengan cara apa? Sepedanya hilang, motor hilang, mobilnya hilang, bininya ambil sama Allah. Ayo loh, ayo. Kok anak yang pertama lahir normal, anak yang kedua sesar, ke rumah sakit 12 juta, tuh diambil sama Allah. Ayo loh, ayo. Akhirnya rugi dong, mestinya cuma 2.500 yang dikeluarkan, diambil sama Allah 2,5 juta jadinya. Rugi nggak? Supaya jangan rugi, keluarin. Berapa tadi kamera? 100? Ambil Mas Bambang. Satu dus ya? Satu dus. Sampai mana tadi? Sampai 1 dus. Sampai 1 dus. Tuh, kan gitu ya. Oke. Wa dzalika dinul qayyimah, dan seperti itulah agama yang lurus. Makanya jangan lupa orang yang mukhlisin itu, ada orang yang ikhlas sholat kagak, ikhlas ngaji kagak, tidak disebut mukhlisin. Artinya ibadah kepada Allah itu dengan ikhlas. Siapa mereka? Yang mengerjakan sholat, mendirikan sholat, dan yang mengeluarkan zakat. Itulah orang-orang yang mukhlisin. Maka 3 ayat tadi menjadi ibrah, pelajaran yang berharga bagi kita. Semoga sedikit banyak dapat kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.